Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Julianti, NIM H1D023119, akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian tengah semester saya mengenai titik. Di sini adalah halaman dashboard, ada 4 fitur tombol, yaitu kategori, barang, peminjaman, dan laporan. Di sini juga ada tampilan statistiknya untuk jumlah barang, peminjam aktif, dan total kategori yang ada di sistem inventaris ini. Nah, untuk selain itu juga di sini ada divisualisasikan gambar statistik. Lalu langsung saja kita ke halaman kategori. Di sini ada berapa kategori. Kita bisa, di sini ada fungsi chord-nya, yaitu untuk menambah. Nah, coba kita tambah untuk operasional, kita simpan, maka akan ada berhasil ditambahkan. Nah, kita juga bisa mengedit untuk namanya. Kita bisa mengedit ke kebutuhan. Lalu selain itu kita juga bisa menghapus. Nah, maka akan muncul pop-up ini untuk dihapus. Nah, untuk selanjutnya, kita juga ada halaman barang, yaitu adalah daftar tabel barang yang ada pada sistem ini. Ini beberapa yang sudah diinputkan. Di sini juga ada fungsi chord, yaitu untuk menambah barang. Di sini kita bisa menginputkan nama barang, contohnya bendera. Kategorinya adalah operasional, lalu stoknya ada 1, maka jika kita simpan, otomatis tertambah ke sini. Kita juga bisa menghapus dan mengedit. Untuk mengedit sendiri, kita bisa mengedit namanya, bisa mengedit kategorinya, dan stoknya. Lalu kita update. Nah, kita juga bisa menghapus. Nah, maka akan muncul pop-up yakin. Selain itu, kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu ada halaman peminjaman, data peminjam. Nah, di sini ada nama tabel, nama peminjam, jenis barang, jumlah, tanggal pinjam, dan statusnya sudah dikembalikan atau belum. Kita di sini juga ada fungsi chord, yaitu fungsi pinjam barang. Kita inputkan nama, contohnya adalah Vina, bendera. Nah, karena bendera stoknya tidak ada, berarti tidak bisa dipinjam. Maka kita tidak akan bisa meminjam. Nah, jumlahnya 1, maka bisa kita klik pinjam. Nah, di sini akan muncul jika sudah selesai, juga kita bisa mengubah statusnya selesai, dan jika mau menghapus juga kita bisa menghapus. Lalu di sini juga ada laporan, yaitu laporan peminjaman dari tanggal sampai tanggal. Kita bisa menentukan tanggalnya dari mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita juga bisa memfilter, untuk mereset filter. Nah, di sini kayak gini. Balik ke awal, lalu kita masuk ke halaman codingannya. Untuk codingannya sendiri, sama pada struktur umumnya, saya menggunakan model coordinator 3 dan Bootstrap, menggunakan Bootstrap, JavaScript, dan CSS. Yang pertama ada bagian application. Di application ini adalah tempat file-file codingan berada. Nah, di sini ada file change, config. Nah, di config ini untuk mengatur sistem dasarnya seperti database, atau intinya mengatur database agar terhubung sistemnya satu sama lain. Lalu di sini juga ada codingan models, view, dan controller atau MVC. Nah, model sendiri di sini ada 5 model, yaitu ada barang models.php, detail models.php, kategori models.php, dan peminjaman models. Ada 4 models. Nah, yang pertama ada barang models. Model sendiri fungsinya apa? Titik gitu kan. Habis itu detail models, fungsinya ini ada ini untuk
Penampilan model untuk insert data, function data, delete data, get by ID, gitu-gitu ya. Nah, lalu ada detail models. Ini adalah untuk detail peminjamannya. Lalu ada kategori, ini mengatur dari kategori-kategori, ada bisa mendapatkan semua info, insert, update, delete, lalu mendapatkan kategori berdasarkan ID, jadi masing-masing kategori sudah ada ID-nya. Lalu ada selain itu, model itu berfungsi sebagai berinteraksi langsung dengan database, sehingga pada model barang kita mendefinisikan berbagai fungsi untuk mengelola data seperti get all, insert, update, dan delete. Lalu kita juga ada controller sendiri. Di sini ada barang, dashboard, kategori, laporan, peminjaman, dan ya udah itu aja. Nah, contohnya di sini itu pada kontrol barang kita menggunakan dan kita menangani aksi seperti menampilkan daftar barang, menambahkan barang baru, mengedit barang yang ada, dan menghapus barang. Ini untuk menampilkan data barang, menambahkan barang baru, lalu ini untuk mengedit barang, dan ini untuk fungsi hapus. Lalu controller ini juga mengelola sistem aplikasi untuk mengambil data barang dari model dan menampilkannya pada view. Setelah itu, ada views atau fungsi untuk menampilkan bukan menampilkan barang, tapi menampilkan sistem. Nah, di sini untuk view sendiri saya ada view dashboard, view kategori, view laporan, dan view peminjaman. Nah, sebagai contoh, di sini kita akan menggunakan view barang. Nah, view barang ini data yang diambil dari controller barang di sini akan ditampilkan dalam bentuk tabel atau form. Contohnya ini pada bagian indeks ini adalah untuk menampilkan tabel barang. Gitu. Ini untuk mengedit tampilan barang. Jadi kita bisa mengedit barang pada tampilan website kita. Lalu kita juga bisa menambah nama barang. Di sini ketika kita mau menginputkan pada bagian barang, ini adalah bagian yang mengatur penambahan barang seperti nama barang, kategori, dan stoknya, begitu. Lalu yang lain ini untuk mengatur dashboard, ini untuk halaman dashboardnya, untuk kodingan halaman dashboard. Lalu ini untuk kodingan halaman kategori. Ini kodingan untuk halaman kategori, ini untuk mengedit kategori. Lalu ini adalah halaman indeks untuk kategori. Jadi ini ada daftar kategorinya. Ini adalah untuk headernya, daftar kategori. Lalu ini ada session. Lalu ini untuk button, tombol untuk menambah kategori. Lalu di sini ada tabel daftar kategorinya, ada nama kategori, ada aksinya, ada aksi, nama. Lalu di sini juga ada link edit dan hapus untuk kategori-kategori yang sudah dimasukkan. Di sini ada tambah, ini adalah fungsi tambah pada bagian kategori. Lalu yang selanjutnya ada laporan, ini adalah halaman indeks untuk laporan. Nah, di sini kita menggunakan metode get untuk mengambil data dari controller dan model inputan, seperti kita juga bisa mengatur ini untuk pengaturan filter tanggal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, di selanjutnya ada peminjaman, edit peminjaman.
Ini untuk mengedit peminjam, kita bisa mengedit nama peminjam, barang, dan jumlah. Lalu di sini adalah indeks. Kita bisa, ini adalah halaman tampilan untuk data peminjamnya. Ini adalah pinjam. Nah, ini adalah form untuk peminjamannya. Ini form untuk peminjamannya. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.